Dulu untuk pertama dan juga yang kedua kalinya saya membeli kamera, saya sama sekali nggak memperhatikan fitur video di kamera tersebut. Dulu fitur video bagi saya hanya nice to have saja. Nggak ada juga nggak masalah, karena emang dulu peruntukan kameranya hanya buat fotografi. Belakangan malah kebalik. Fitur video jadi sangat penting banget bagi saya, dan kemampuan fotografi malah sekarang dikesampingkan. Dan untuk mencari kamera, sekarang saya fokus ke fitur-fitur yang video sentris, seperti apakah videonya hanya 1080 atau sudah 4K atau 8K, terus apakah FPS-nya bisa di atas 120 supaya bisa slow motion tentunya, atau apakah autofocus bisa diandalkan. Lebih dalam lagi, apakah punya low color profile, dan ketika di research semakin dalam, bakal muncul pertanyaan yang agak jarang dibahas tapi cukup penting, yaitu color depth-nya berapa sih? Atau chroma subsampling-nya gimana? Color depth dan chroma subsampling mungkin agak teknikal, tapi di video kali ini saya akan coba jelaskan secara lebih sederhana apa itu color depth dan apa itu chroma subsampling. Jadi, buat kalian yang mau beli kamera yang difokuskan untuk video, tonton dulu penjelasan ini. Halo, saya Ibu Nipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman saya di bidang fotografi, videografi, audio, musik, atau hobi-hobi saya lainnya. Lewat video-video ini juga, saya coba dokumentasikan hasil pembelajaran saya tentang hobi-hobi tersebut, yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Apabila kalian punya info dan pengalaman yang pengen di-sharing di sini, silahkan komen di bawah ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Di video sebelumnya tentang kelebihan dan kekurangan Sony A7C, saya ada sedikit menyinggung istilah color depth dan chroma subsampling. Kali ini, saya akan coba menjelaskan apa itu color depth dan apa itu chroma subsampling. Ya, walaupun sebenarnya sangat teknikal, saya akan coba jelaskan sesimpel mungkin. Oh ya, yang belum lihat video kelebihan dan kekurangan Sony A7C, silakan ditonton terlebih dahulu di sini. Color depth. Istilah ini suka muncul terutama di bagian fitur video setiap kamera. Ada beberapa kamera yang color depth videonya sudah pakai 10 bit, tapi lebih banyak yang masih memakai 8 bit. Lantas, apa sih sebenarnya color depth itu? Color depth atau kedalaman warna adalah jumlah bit yang dipakai untuk menyimpan informasi setiap channel warna untuk satu titik pixel. Ada 3 channel warna yaitu red, green, dan blue yang biasa disingkat RGB atau RGB. Jadi, di setiap titik pixel tersebut ada 3 informasi warna red, green, dan blue yang membentuk satu warna. Oke, seperti ini. Kalau kita rubah-rubah angka RGB-nya, maka warna yang dihasilkan juga akan berubah. Oke, kita lihat. Dan kalau di video ini kita pisahkan warna merahnya, maka akan seperti ini. Lalu saya keluarkan lagi warna hijaunya, maka seperti ini. Dan sisanya, di video yang paling besar, tersisa channel biru saja. Dan apabila 3 channel ini digabungkan, maka menghasilkan video utuh kembali. Lantas, apa hubungannya dengan jumlah bit? Dunia digital bekerja dalam bit, yaitu 0 dan 1. Jadi, dalam 1 bit berarti hanya punya 2 kombinasi 0 atau 1. Bagaimana kalau 2 bit? Berarti ada 4 kombinasi, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Dan bagaimana kalau 8 bit? Bentar, saya sudah siapkan skrip buat ilustrasinya. 8 bit berarti ada 2 pangkat 8 kemungkinan kombinasi warna, yaitu sebesar 256. Bisa dilihat di sini. Oke, jadi warna 8 bit itu hanya mempunyai gradasi sebanyak 256 untuk setiap channelnya. So, masing-masing channel warna red, green, dan blue hanya punya 256 gradasi warna, seperti yang saya gambarkan di sini. Lah, kok sedikit ya? Kata siapa sedikit? Kalau sudah dikombinasikan, akan terbentuk 16 juta lebih warna. Yang artinya, kamera 8 bit itu punya capability untuk menghasilkan kurang lebih 16 juta warna. Ya, walaupun info dari Wikipedia di sini sih manusia hanya bisa membedakan 10 juta warna saja. Bagaimana dengan 10 bit? Ya, kita tinggal hitung. Berarti ada 2 pangkat 10 kombinasi warna di setiap channel, yaitu 1024, yang berarti total kombinasi 3 channelnya lebih dari 1 miliar warna. Dan inilah gambaran perbedaan tingkat gradasi warna 8 bit dan 10 bit di tiap channelnya. Skrip ini bukan berarti real 10 bit ya, hanya untuk ilustrasi seberapa banyak warna yang akan dihasilkan oleh format 10 bit. Karena lib-lib standar pemrograman ketika kita set angka RGB-nya itu hanya bisa 0 sampai 255. Jadi kalau ada yang punya info bagaimana ngoding warna 10 bit, bisa komen di bawah ini.
Nah, terus apakah perlu recording kamera sampai 10 bit? Kalau mata kita cuma bisa membedakan sampai 10 juta warna saja. Lagian, untuk melihat gambar-gambar 10 bit secara optimal, diperlukan monitor khusus yang support 10 bit juga. Jawabannya, tergantung kebutuhan. Tapi buat para pembuat film profesional, itu sangat diperlukan. Karena detail warna itu sangat penting, apalagi kalau sudah melakukan color grading. Biasanya, video 8 bit ketika di color grading harus hati-hati, alih-alih hasilnya bagus, kalau terlalu memaksakan ketika di color grading, malah bisa menghilangkan informasi warna yang ujung-ujungnya membuat warna gambar malah jadi berantakan. Buat penghobi seperti saya sih, ya mungkin nggak urgent-urgent amat, apalagi videonya hanya buat kebutuhan YouTube atau dokumentasi pribadi aja. Tapi, bukan berarti nggak boleh pakai kamera 10 bit. Ya sah-sah aja buat kalian yang mau pakai kamera 10 bit. Malah justru bakal lebih enak dan leluasa ketika melakukan color grading. Selanjutnya, ada saudaranya color depth, yaitu chroma subsampling. Penjelasan chroma subsampling ini bakal merembet kemana-mana, bahkan bisa merembet ke sejarah sinyal TV hitam putih sampai ke algoritma kompresi gambar JPEG. Padahal ini sebenarnya penting banget buat recording video. Karena format chroma subsampling yang dipilih itu akan menentukan ke kualitas gambar videonya. Tapi ya banyak juga yang tidak memperhatikan hal ini ketika mau beli kamera. Atau banyak yang memperhatikan hal ini, tapi nggak tahu makna angka-angka di chroma subsampling itu sebenarnya apa sih? Oke, berbeda dengan data foto, untuk memproses data video, si kamera membutuhkan prosesor handal dan juga media storage yang sangat besar. Terlebih, kalau data tersebut dibuat untuk dikirimkan, maka akan membutuhkan bandwidth yang super besar sekali. Disinilah fungsi encoding video berperan, di mana encoding tersebut bertugas untuk mengkompres data supaya lebih kecil. Nah, dari kebutuhan encoding ini, muncullah istilah chroma subsampling. Teknik ini memanfaatkan sifat mata manusia, di mana mata kita itu lebih sensitif terhadap tingkat kecerahan cahaya atau luminance daripada warna atau chroma. Maksudnya, mata kita akan lebih sensitif untuk mendeteksi kalau ada perubahan di sisi luminance dibanding di sisi chroma atau warnanya. Nggak percaya? Oke. Kita ambil data informasi warna atau chroma di video ini. Seperti ini. Apakah kalian masih bisa jelas melihat video ini? Saya yakin bisa. Walaupun jadi seperti TV hitam putih, ini berarti mata Anda masih bisa melihat video ini dengan jelas walaupun data chroma atau warnanya sudah dihilangkan. Oke, saya balikin lagi data informasi warna atau chromanya lagi. Dan sekarang saya akan coba menghilangkan data informasi luminance di video ini, seperti ini. Kali ini kalian pasti nggak bisa lihat apa-apa. Oke, saya balikin lagi data luminance-nya. Dari percobaan barusan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebisa mungkin ketika memperkecil data, kita tidak menghilangkan data luminance-nya, tapi mungkin bisa menghilangkan beberapa data warna atau chroma dengan teknik sampling untuk menghemat penyimpanan. Dan inilah yang dinamakan chroma subsampling. Tapi gimana caranya ya menghemat data dengan chroma subsampling itu? Oke, pertama, color space data RGB yang saya jelaskan tadi harus dikonvert ke format color yang isinya luminance dan chroma. Awalnya, si RGB yang punya 3 channel warna dikonvert menjadi channel Y, CB, CR, yang berisi satu channel luminance yaitu Y dan 2 channel warna atau chroma yaitu channel CB atau blueness dan channel CR atau redness. CB dan CR itu bukan seperti warna biru dan merah di channel RGB, tapi CB itu range color biru ke hijau dan CR itu range color merah ke hijau. Jadi, format YCB CR itu mirip format sinyal TV zaman dulu ketika masih ada TV hitam putih dan TV warna, di mana TV hitam putih hanya akan memproses sinyal luminance atau Y dan TV warna memproses semuanya. Hal ini juga lah yang ada di algoritma JPEG, di mana awalnya si JPEG juga mengkonvert terlebih dahulu color space RGB ke color space YCBCR, supaya bisa mensampling beberapa informasi warna untuk lebih memperkecil data. Oke, kembali ke video ini. Kalau di video ini saya pisahkan channel luminance sama chromanya, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang channel chroma ini hanya ilustrasi aja, supaya gampang dipahami, dan channel chroma tersebut sebenarnya gabungan dari channel CB dan CR. Dan sesuai dengan namanya, chroma subsampling, maka yang akan kita sampling datanya adalah chromanya saja, sebelah sini. Oke, kita gabungkan lagi datanya. Lalu kita zoom sampel datanya sampai ke titik pixel dengan posisi 4 pixel berjejer secara horizontal sebanyak 2 baris seperti ini. Kita ambil 8 pixel aja buat visualisasi. Oke, dan kita pisahkan lagi data luminance sama chromanya seperti ini. Sekali lagi, chroma ini sebenarnya ada 2.
CB, dan CR. Tapi di sini kita gabungkan aja dulu menjadi data chroma CB plus CR. Lanjut ke inti penjelasannya. Skema subsampling ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian, J, A, dan B. J adalah jumlah referensi sampel secara horizontal, A adalah jumlah sampel data chroma atau warna di baris pertama, B adalah jumlah sampel data chroma atau warna di baris kedua. Contoh, chroma subsampling 444 berarti jumlah referensi sampel secara horizontal ada 4. Sampel data yang diambil di baris pertama ada 4. Sampel data yang diambil di baris kedua juga 4. Ini artinya tidak ada pengurangan data chroma. Artinya, chroma yang dihasilkan sama dengan data raw. Contoh selanjutnya, chroma subsampling 422 berarti jumlah referensi total ada 4. Sampel data chroma yang diambil di baris pertama ada 2. Sampel data chroma yang diambil di baris kedua juga 2. Data chroma hemat setengahnya. Contoh berikutnya, chroma subsampling 420. Berarti jumlah referensi sampel data horizontal ada 4, sampel data yang diambil di baris pertama 2, sampel data yang diambil di baris kedua 0. Jadi, data chroma yang diambil hanya seperempatnya saja. Tapi kalau lihat begitu sih, 420 kualitas gambarnya jelek dong. Tenang, kita belum gabungkan dengan data luminance-nya. Jadi kurang lebih, hasil subsampling 444, 422, dan 420 itu seperti ini. 444 itu berarti raw, dan besar datanya sama sekali nggak disampling alias 100%. 422 hasil gambarnya seperti ini. Satu data luminance ditambah setengah data channel CB dan setengah data channel CR, totalnya membutuhkan 2/3 dari data asli. 420 hasil gambarnya seperti ini. Satu data luminance ditambah seperempat data channel CB dan seperempat data channel CR, totalnya bisa 50% dari data asli. Jadi, emang ada plus minus, dan harus ada kompromi antara kualitas dan size datanya. Kalau ingin kualitas yang bagus, otomatis perlu media penyimpanan yang sangat besar, dan juga prosesor kamera yang sangat kuat. Dan itu otomatis akan berdampak ke harga kamera yang tinggi. Tapi, kalau ya otomatis mengorbankan kualitas. Pertanyaan klise, apakah kita butuh chroma subsampling 422? Jawaban yang sama ketika ditanya apakah kita butuh 10 bit warna, yaitu kembali lagi ke kebutuhan. Apakah kita pembuat film profesional? Kalau iya, sudah dipastikan butuh kamera 10 bit dengan chroma subsampling 422. Kalau hanya sekedar hobi saja, sebenarnya kamera 8 bit dengan chroma subsampling 420 sudah lebih dari yang kita butuhkan. Terlebih, kalau videonya hanya ditujukan buat upload YouTube saja. Karena kalau Anda lihat di sini, YouTube sendiri hanya merekomendasikan chroma subsampling 420. Oke, jadi begitulah penjelasan tentang chroma subsampling dan color depth-nya. Buat kalian yang ingin beli kamera, mudah-mudahan lebih paham lagi dengan istilah ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Atau bagikan video ini ke teman kalian yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Bye.